Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Rahmi 05 Official yang membahas seputar informasi honorer dan CPNS. Dengan tema kali ini yaitu Presiden minta Menpan RB selesaikan masalah non-ASN, 542.328 honorer terancam dihapus dari database BKN, yang kami lansir dari unews.id. Untuk itu, langsung saja kita simak informasinya. Ada sejumlah daftar kategori honorer yang pasti dihapus pada tahun 2023. Kabar penghapusan honorer tersebut merupakan bentuk dari realisasi atas surat edaran Menpan RB pada bulan Mei tahun 2022. Baru-baru ini Presiden meminta pada Menpan RB untuk segera menuntaskan masalah yang terjadi pada tenaga honorer. Menpan RB sendiri juga telah mengkonfirmasi permintaan Presiden tersebut dan mengatakan untuk mengupayakan tidak ada pemberhentian kepada honorer. Akan tetapi, ada beberapa kategori honorer yang pasti dihapus pada tahun 2023. Ada yang dihapuskan karena akan dilakukan skema yang berbeda dari yang sebelumnya. Namun ada pula honorer yang pasti dihapuskan dan tidak ada keberlanjutan lebih jauh lagi. Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan penghapusan honorer pada beberapa kategori sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor B-185-M.SM.02.03 tahun 2022 dan Surat Edaran Menparp nomor B-19-11-M.SM.01.00 tahun 2022. Penghapusan honorer dari database BKN dikarenakan para honorer tersebut tidak memenuhi kriteria pendataan non-ASN yang telah diatur dalam Surat Edaran Menpan RB. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengungkapkan penghapusan honorer tersebut ketika rapat kerja bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI. Bima Haria Wibisana menerangkan bahwa setelah dilakukan uji publik terdapat 2.360.723 tenaga honorer yang terdaftar dalam pendataan BKN. Namun, dari jumlah itu hanya terdiri dari 1.817.395 tenaga honorer saja yang memiliki SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pejabat pembina kepegawaian. Dari jumlah tersebut, terdapat 542.328 tenaga honorer yang belum menyertakan SPTJM. 542.328 tenaga honorer tersebut tidak boleh masuk dalam database BKN sebagaimana aturan dalam Surat Edaran Menparp nomor B-19-M.SM.01.00 tahun 2022. Diterangkan dalam diktum kelima Surat Edaran Menparp nomor B-19-17-M.SM.01.00 tahun 2022 bahwa data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian, apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Bahkan ada sanksi bagi pimpinan unit kerja dan pejabat kepegawaian jika tetap memaksakan hal tersebut. Diterangkan dalam diktum nomor 7, bahwa apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menpan RB nomor B-185-M.SM.02.03 tahun 2022 dan Surat Edaran Menpan RB nomor B-1511-M.MC.01.00/2022 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian.
pada Diktum Nomor 3 Surat Edaran Menpan RB Nomor B-1511-M.SM.01.00 Tahun 2022 dijelaskan bahwa setiap pembina kepegawaian supaya melakukan pemetaan pegawai non-ASN dan honorer di lingkungan instansi masing-masing. Selanjutnya, bagi yang memenuhi syarat dapat disertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 atau TKH2, yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN atau honorer, yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan karena melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik secara individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Dilansir dari laman menpan.go.id, ada beberapa pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya atau skema outsourcing, diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Dengan beberapa ulasan di atas, maka beberapa daftar kategori honorer yang dihapus dari database BKN adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kebersihan cleaning service. 2. Satuan pengamanan Satpam. 3. Pengemudi sopir. 4. Tenaga honorer dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. 5. Tenaga honorer berusia di bawah 20 tahun. 6. Tenaga honorer berusia di atas 56 tahun. 7. Tenaga honorer yang tidak mempunyai keterangan ijazah. Sementara itu, ada pula kategori honorer yang terancam penghapusan dari database BKN, yakni tenaga honorer yang belum disertakan dengan SPTJM, yaitu THK2 sebanyak 50.508 dan non-ASN sebanyak 492.820 orang. Jika ditotalkan, maka terdapat 543.328 honorer terancam dihapuskan dari database BKN. Demikian informasi mengenai daftar tenaga honorer yang dihapus dari database BKN dan yang terancam akan dihapuskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.